Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Idris Firmansyah. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu lagi-lagi dari Kalimantan ya. Setelah kemarin kita ada Alek, sekarang ada Mbak Mita dari Kalimantan yang akan menceritakan pengalaman daripada ibundanya sewaktu kecil hingga sampai menikah. Halo Mbak Mita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dalam rangka apa ini ke Surabaya ini? Dalam rangka menempuh pendidikan. Oh, kuliah? Iya. Oh, kuliah di mana, Mbak? Di Untak Surabaya dong. Oh, Untak Surabaya. Ya, ambil jurusan apa? Administrasi negara. Administrasi negara. Udah mau lulus? Apa masih semester baru? Semester 7 alhamdulillah. Oh, udah mau skripsian ini ya? Siap. Semoga dilancarkan skripsinya, segera diluluskan, dan tentunya segera dipersunting oleh lelaki pujaan hati. Iya Mbak Mita, ini kan udah sepil-sepil tadi masalah yang cerita yang akan dibagikan sama ruang hampa, yaitu cerita ibu dari Mbak Mita sendiri ya. Iya siap. Itu waktu di mana itu Mbak dulu? Itu kejadiannya mulai berawal dari di kampung orang tua saya. Di mana? Mama itu berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Bima. Nah dari situ awal mulanya sampai di Kalimantan pun masih seperti demikian. Woy. Tentunya teman-teman ruang hamba pasti penasaran apa sih cerita daripada ibunya Mbak Mita ini ya. Mungkin bisa langsung saja diceritakan oleh Mbak Mitanya langsung nih biar nggak penasaran kita semua. Jadi gimana Mbak ceritanya Mbak waktu itu Mbak? Jadi gini. Ini kisah dari orang tua saya yang perempuan atau biasa saya panggil tuh mama saya. Jadi mama ini waktu kecil umuran SD itu sudah mandiri dalam hal sekolah, pulang sekolah itu beliau kerja. Untuk maklumlah dari keluarga susah dengan saudara 12. Jadi untuk sekolah itu masih milih-milih, istilahnya siapa dulu nih yang sekolah, karena urutan antara anak pertama kedua itu nggak beda jauh umurnya. Jadi orang tua saya itu adalah anak terakhir yang bisa sekolah. Jadi anak ke-8 yang bisa sekolah. Jadi mau tidak mau beliau merasa kayak aku punya tanggung jawab nih untuk menyekolahkan adik-adikku supaya juga bisa merasakan sekolah sama seperti kakak-kakaknya. Jadi mama saya itu dari SD sudah kerja dari rumah ke rumah untuk sebagai pembantu rumah tangga IRT. IRT pembantu rumah tangga. ART. Ya ART, maaf. Jadi pulang sekolah beliau sudah bantu tetangganya yang di depan, tetangganya yang di belakang, kemudian bantu bibinya yang di alamat lain kayak gitu. Jadi itu SD-nya. Terus SMP tambah lagi beliau kerja di jaga loket bioskop. Terus beliau juga sempat jadi OB di salah satu kantor, lupa kantor apa itu. Dan juga pernah sempat kerja di rumahnya kepala pos. Kepala posnya itu kebetulan orang Cina kalau nggak salah. Dan ada juga yang dari Jawa. Pokoknya berbagai macam rumah beliau masuki untuk kerja. Dan berbagai macam kebiasaan yang berbeda-beda. Dari awal mulanya dari situlah. Setiap pulang sekolah beliau kerja dan pulangnya pasti sudah capek kan. Terus sudah capek gitu langsung tidur tanpa kemana-mana lagi. Pas datang langsung ke kamar tidur. Begitu terus berkelanjutan hari demi hari begitu terus. Dan tibalah pada waktunya beliau pada saat tidur itu diganggu sama makhluk halus. Bermula pada saat hari Jumat kalau nggak salah atau Sabtu gitu, beliau tidur, kemudian ketindian. Itu bahasanya ketindian. Ketindian, ya, oh ya. Ketindian. Terus nggak bisa ngomong, udah mau berusaha ucap astagfirullah, kemudian mau ngucap basmalah, mau nyebut mau baca sholawat itu udah nggak bisa, udah kayak telat gitu. Jadi berusaha mau ngomong, mau manggil seseorang juga nggak bisa, itu ketindihan. Itu malam pertama seperti itu. Ketindihannya itu sosoknya itu seperti apa? Nggak bisa digambarkan mungkin? Gelap, pokoknya bayangan dari mama saya tuh gelap, pokoknya nggak bisa lihat itu siapa dan nggak bisa ngomong, nggak bisa juga ngeraba-ngeraba, nggak bisa gerak sama sekali. Besoknya beliau
nggak ngerti ini kenapa. Jadi kebiasaannya itu masih sama seperti yang kemarin-kemarin, pulang sekolah kerja, kemudian pulang capek tidur, pulang sekolah kerja, pulang capek tidur, begitu terus. Dan hal itu makin hari itu makin parah, ketindihannya terus berlanjut. Dan beberapa hari selanjutnya itu beliau diajak naik di kayak pohonnya tuh tinggi sekali. Beliau merasa tuh kayak, loh ini di mana? Pada saat tidur ketindihan dulu, pas mau teriak nggak bisa. Terus mama saya tuh langsung pasrah gitu. Dan akhirnya pas sudah mau buka mata, tuh beliau tuh sudah ada di atas kayak langit gitu. Jadi di atas pohon yang tinggi sekali. Kemudian beliau tuh teriak, dan pada saat dia teriak itu didorong. Ternyata dia berada di atas ayunan, dan ayunan itu tuh tinggi sekali, pohonnya juga tuh nggak kelihatan lah, pokoknya itu langit semuanya. Jadi beliau tuh teriak. Tuh pertama kali beliau merasakan didorong di atas ayunan yang tinggi. Dan besoknya nggak cerita ke siapa-siapa, masih seperti kegiatannya yang beliau lakukan karena memang tuntutan kehidupan. Jadi tetap seperti itu, pulang sekolah, kerja, dan tidur itu rasanya kayak takut diajak naik di ayunan lagi. Tapi akhirnya karena memang sudah capek, akhirnya tidur. Dan hal yang ditakutkan itu terjadi lagi, beliau diajak lagi ke atas langit. Dan kali ini mama saya tuh sudah tidak kayak berontak, sudah tidak kayak teriak, udah membiarkan, sudahlah, saya nggak apa-apa lah, saya mau lihat ini apa sih. Pasrah gitu ya? Iya, langsung kayak pasrah gitu mas. Jadi kayak dia didorong, itu tuh didorongnya tuh beliau teriak, ikut teriak juga nih yang hantunya. Ini sosoknya ini yang bawa ini siapa sih sebenarnya? Itu kata orang tua saya, itu sosoknya tuh rambutnya panjang sekali, sepertinya kayak kuntilanak kayak gitu. Rambutnya panjang, terus mukanya pucat, putih, nggak kelihatan, itu tuh nggak kenal juga. Mama saya tuh nggak kenal ini siapa, tapi pokoknya mukanya putih, rambutnya panjang, acak-acakan. Dan kalau orang tua saya ikutin kemauannya untuk diajak main kayak gitu, dia kayak nggak kenapa-kenapa badannya pagi-pagi. Sebelum hari-hari sebelumnya, ketika dia ketindihan, kemudian diajak naik terus berontak. Paginya sakit semua badannya orang tua saya. Jadi kayak sakit, kayak kecapean. Tapi pada saat mama saya tuh ikutin kemauan tadi, si kuntilanak itu, si Kunti tadi, naik di atas pohon, terus di ayunan didorong sambil teriak-teriak. Paginya mama saya tuh nggak apa-apa badannya, kayak nggak kenal, kayak lega aja habis bangun tidur. Tapi ketika dia tidak nurutin, sakit semua badannya. Nah hal itu belum dicerita ke siapa-siapa, nggak dicerita sama orang tuanya, karena mungkin juga berpikiran kalau cerita nambah beban, nambah masalah lagi, ini lagi mau diselesaikan. Terus sampai di situ orang tua saya tuh juga kan masih ada ngaji rame-rame sama temennya. Setiap malam tuh pasti berangkat ngaji sama teman-temannya. Tuh pada saat usia SMP, dari SD sampai SMP tuh ngajinya tuh masih jalan kaki. Dan dulu kan masih pakai lampion. Lampu apa namanya itu? Oblek, kalau sini oblek mungkin. Iya, lampu kayak gitu. Nah, itu dipegang. Jadi setiap mungkin 3 orang itu yang jalan tuh pakai satu lampu. Jalannya kan rame-rame tapi kayak misa-misa gitu. Jadi pas jalan, setiap orang tua saya juga tuh kayak dilarang berteman sama si Kunti tadi. Setiap orang tua saya tuh main sama temen-temennya, pasti ada aja ditunjukin hal yang buat temen-temennya tuh kayak, ih apa sih kamu mau rusak permainan kayak gitu. Jadi pada saat pulang ngaji, orang tua saya tiba-tiba suruh semua temennya tuh berhenti. Coba berhenti dulu, kayak katanya gitu. Kenapa yuk? Nama orang tua saya kan Ayu. Nah, terus kenapa yuk? Itu loh ada kakek-kakek. Kebetulan di situ ada pohon kelapa atau pohon apa gitu yang daunnya tuh kecil, tapi kayak jatuh kayak ini. Terus dia bilang itu loh di pohon itu, di daun itu kalian nggak lihat di situ tuh ada kakek-kakek bawa lampu seperti yang kalian pegang itu loh, sama ditunjukin. Di mana di atas daun.
Terus diketawakin, weh kamu nih masa bisa orang di atas daun kayak gitu. Jadi orang tua saya, mama tuh langsung lari sendiri karena ketakutan, karena orang tua yang di atas daun tadi itu tuh ngeliatin dia saja, jadi lari sendiri, teman-temannya ketawa. Terus besoknya main lagi nih sama temen-temennya, main petak umpet. Main petak umpet, kebetulan orang tua saya tuh lari, misalnya saya sama Mas Pinky nih lari ke gang-gang sempit, ya lari untuk sembunyi kan. Terus lari sembunyi, hadapnya tuh hadap ke tembok, jadi hadap ke tembok kayak gini, Terus pada saat temennya bilang diam ya, iya kan lah habis lari kan pasti ngos-ngosan kayak gitu. Jadi ngos-ngosan berdua, hadapnya ke tembok. Beberapa menit kemudian orang tua saya tuh langsung teriak, langsung keluar, ditarik sama temennya, jangan keluar nanti kamu dapet loh, nanti kamu ketahuan. Kalau di tempatku namanya nanti kamu dapat pajak gitu kan. Nah, terus ditariklah orang tuaku, jangan keluar yuk, langsung kata orang tuaku, kamu yang harus keluar, itu loh ada kakek-kakek di depanmu, kakek-kakek yang tadi, di atas daun. Iya, yang sebelumnya tuh pernah dia lihat di atas daun itu, ada kakek-kakek di depanmu. Dia nggak lihat sama sekali, sementara yang orang tua saya lihat itu posisi kakek-kakeknya tadi yang hadapnya ke tembok berhadapan. Pas orang tua saya lari, dia menghadap ke orang tua saya lagi, balik juga dia ngeliatin orang tua saya. Terus mama tuh lari keluar, dia nggak peduli soal temennya sebut namanya, ayo dapet kayak gitu, lari sudah pulang. Sampailah di kamar langsung bergetar kan, minum. Dia nggak, orang tua saya juga ini nggak cerita ke siapa-siapa tentang dia, ditanya kenapa, kan nggak, capek habis main petak umpet gitu aja, pokoknya dia tutupin hal ini. Sudah itu sering kejadian begitu, setiap main sama temen-temennya ada aja yang ganggu, ada saja yang ikutin, ada saja sosok itu yang muncul seketika yang buat dia langsung nggak nyaman, pergi. Akhirnya tapi kalau nggak lagi main nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi setiap malamnya itu selalu kejadian ketindian, kemudian diajak main ke ayunan yang tinggi sekali itu, kemudian didorong. Orang tua saya itu mikirnya kalau jatuh nih gimana, tapi dia sudah ngikutin, sudah kayak memang jadi temennya si Kunti tadi. Setelah itu lulus SMA, orang tua saya tuh merantau, sebelumnya pernah ke Surabaya, merantau ke Surabaya sini. Rantau ke Surabaya, akhirnya ketemulah jodohnya di sini dan pulang kembali menikah. Dia menikahnya tuh kembali ke Bima, Nusa Tenggara Barat, menikah di sana. Kemudian karena ikut bapak dari Sulawesi Tenggara itu di Kendari, ikut ke sana. Hal ini sebelumnya sudah berhenti, sudah nggak pernah diajak main. Itu hampir kayak hampir setahunan itu udah nggak pernah mengalami kejadian diajak naik ke atas ayunan yang tinggi. Tapi soal ketindiannya itu masih sering, masih setiap hari itu pasti ketindian. Ketika sudah menikah, pulang ke kampungnya bapak di Sulawesi Tenggara, Kendari, pulang ke situ, hal yang kemarin sudah dilupakan malah teringat lagi, karena bapak sendiri itu sosok sosok pria yang kalau ketika kerja juga memiliki kebiasaan yang sama mama. Jadi ketika pulang kerja langsung tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak cuci kaki, nggak cuci muka, nggak berudu, nggak apa-apa, pokoknya nggak ke WC, langsung tidur gitu. Nah, hal itu ketika mama nih melihat hal yang ada pada seorang di suaminya, dia langsung ingat yang kemarin. Langsung kayak trauma. Iya, kayak trauma gitu. Kayak dia bercermin, ini aku yang dulu capek pulang tidur, terjadi lagi, dilakukan lagi sama suamiku, pokoknya dilakukan lagi sama suamiku. Dan ketika itu mama langsung marahi bapak, pokoknya kalau pulang tuh langsung ke kamar mandi, ini habis dimarahin sudah nggak didengerin, tidurlah sudah bapak sama mama. Nah, di situ nggak kejadian yang diajak kayunan, tapi tetap ketindian. Kalau ketindian memang tiap hari ketindian. Terus besoknya bapak ini masih seperti itu, pulang nggak cuci kaki langsung tidur. Disitulah sudah mama nih kembali lagi
temennya yang dulu yang ajak main ke ayunan yang tinggi Kuntilanak itu. tadi. Iya, kembali lagi diajak main ke atas langit, ke atas pohon yang tinggi. Ayunannya itu cuma satu, talinya tuh jadi mama tuh masih bisa ngerasain pegangan talinya tuh. Dia pegang kuat sekali karena takut ini jatuh, soalnya ini tinggi. Dia masih ngerasain tuh kuatnya. Nah pas tidur mama tuh langsung kaget lagi. Ketindiannya tuh beda sama yang kemarin-kemarin. Dia ketindian lagi, kemudian buka mata itu sudah ada di atas, sudah ada di tempat yang tinggi sekali, dan nangis karena kenapa ini terjadi lagi. Nangis, semakin dia nangis semakin didorong kuat gitu loh Mas Ping. Jadi semakin orang tua saya nangis, semakin kayak kencang dorongannya, kayak sudah hampir mau balik, mau lepas. kayak sudah kayak mau lepas, tapi nggak bisa. Jadi mama tuh nggak bisa ngucap apa-apa, biasanya cuman pejamkan mata, cuman nggak bisa mau ngucap hal-hal yang berkaitan sama ayat suci Al-Quran itu kok nggak bisa, sudah kayak ditahan. Sudah itu terus mama saya tuh sudahlah pasrah. Kemarin dia ingat yang kemarin, kalau dia ngikutin aja alurnya si Kunti tadi, dia bakal tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau dia berontak, takutnya terjadi sesuatu, atau bukan hanya capek, mungkin dia diapa-apain lebih parah lagi, karena ini sudah berapa tahun, iya sudah berlalu kok kembali lagi. Terus sudah itu setelah bangun dikasih tahu lah ke bapak, ke suaminya, bahwa aku tuh ditindih sama setan, sama hantu. Itu kayaknya karena itu deh, karena bapak lo kalau pulang tuh mau cuci kaki sebelum ini dimarahin kayak gitu. Jadi bapak kan nggak percaya ya. Masa gara-gara itu langsung bisa naik di atas langit? Pokoknya nggak masuk akal menurutnya. Bapakku tuh menurutnya nggak masuk akal. Kok bisa sampai di atas langit diajak main ayunan? Cuman gara-gara nggak cuci kaki bersih gitu ya? Itu perasaanmu aja tuh. Pokoknya halu lah. Itu jangan mikir aneh-aneh, katanya kayak gitu. Nggak percaya sudah. Mama tuh sudah bilang ya udahlah kalau nggak percaya. Nah, sementara cerita tentang itu, kebetulan di situ kan sudah lahir anak pertama, saudara saya, namanya Yadi. Jadi dia sudah kakakmu berarti? Ya, kakak saya sudah lahir. Pada saat mama sama bapak tuh lagi ceritain tentang hal yang terjadi sama mama, itu saudara saya tuh menangisnya tuh kencang. Ini masih bayi berarti? Ya masih bayi, kencang menangisnya. Ini sudah di Batam, sudah pindah. Itu terjadi lagi. Nah, pindah melahirkan di sana. Jadi saudara saya itu lahirnya di Batam. Sudah lahiran yang pertama, menangisnya kencang. Ini yang saudara saya. Jadi orang tua saya nih cerita itu sambil kayak nenangin ini, tapi nggak mau diam. Nah di saat itu juga bapak nih ketiduran habis cerita-cerita di kamar. Kebetulan rumahnya itu kecil, di situ tempat mandi, tempat makan, tempat tidur di situ semua. Jadi pada saat cerita-cerita sudah tidur bapak. Nah ini yang saudara saya menangis kencang. Orang tua saya yang perempuan nih diemin, diayun, dikasih minum susu, tapi nggak mau diem. Dan di situ orang tua saya, mama nih kebelet mau ke kamar mandi, dan terpaksa, dengan sangat terpaksa meninggalkan saudara saya yang nangisnya kencang. Terus kasih bangun kayak, Pak lihat dulu ya anakmu, kayak gitu. Pak lihat dulu anakmu Pak, aku mau ke WC, katanya gitu. Terus kebetulan ini cuman rumah kos-kosan kecil yang mana kamar mandinya tuh hanya satu, dipakai rame-rame, dan kamar mandi itu letaknya jauh dari tempat tinggal. Bukan lorong sih, dia jalanan kecil tapi nggak lorong, terus dipenuhi sama rumput-rumput, pohon-pohon kayak gitu. Jadi lewatin itu. Nah orang tua saya pas jalan itu nggak mikir yang aneh-aneh, nggak ada mikir soal yang horor-horor, tapi sewaktu ketika jalan hampir sampai di WC, hampir sampai di kamar mandi, itu tiba-tiba tuh rambut yang lebat, pokoknya lebat hitam, itu langsung nutupi dari atas tuh muncul nutupin mukanya mama saya. Jadi langsung nutup, langsung kayak kencang gitu loh, langsung kayak nabrak. Jadi kayak aku nabrak Mas Wingky kayak gitu. Dia kayak nabrak, jalan cepet-cepet kan mau ke WC, sudah jalan cepet-cepet, langsung tiba-tiba rambutnya tuh lebat, langsung hantam kayak gini. Hantam muka gitu ya? Hantam muka, langsung pingsan.
pingsan, nggak lihat itu siapa, pokoknya cuman rambut, dia lihat rambutnya aja tuh lebat turun dari atas, langsung hantam ke mukanya mama saya, terus langsung pingsan di tempat. Beberapa menit, mungkin hampir 15 menitan, itu bapak tuh datang. Tapi waktu bapak datang itu bersamaan sama bangkitnya mama. Sadar? Iya sadar, langsung bangkit, langsung cepet tarik bapak, langsung masih dimarahin lah bapak. Bapak tuh nggak percaya kan sama ini. Aku loh barusan tadi tuh dihantam sama rambut gini, katanya gitu. Kan di mana di situ, karena mungkin sudah ekspresinya mama juga nih sudah ketakutan, sudah gemetar, badannya juga gemetar, mukanya pucet. Disitulah baru bapak percaya bahwa memang diganggu ini mama nih sama yang sosok tadi itulah sosok ya. yang tadi itu. Jadi sudah itu sehabis itu besoknya mama nih sudah jaga bapak nih kalau pulang tuh cuci kaki, kencing, baru sudah tuh masuk, baru boleh tidur, baru boleh injak kasur kayak gitu. Di waktu itu 1 hari full itu saudara saya tuh nggak nangis. Nah, mama nih punya firasat kayaknya ini anak ketindian, ini yang bayi ini nggak nangis, tapi dikasih minum susu kencang minumnya. Kok bisa dia nggak nangis tapi dikasih minum susu tuh cepet minumnya? Iya, cepet habis itu. Terus dibacakan sholawat sama mama kan, dibacakan suci Al-Quran. Baru setelah itu berapa menit kemudian baru dia nangis kencang sekali. Baru sudah nggak apa-apa nangis, pokoknya mama tuh malah bilangnya nangis terus karena takut pada saat itu tuh nggak sama sekali nangis. Pas dikasih susu cepet habis susunya, jadi berarti ada sesuatu kan di situ ya. Setelah itu bapak ini sudah mulai cuci kaki, sudah mulai bersih-bersih sebelum tidur. Pelan-pelan nggak ada, mama nggak rasain itu lagi. Tapi ketika bapak tuh nggak pulang, nah di situ jadi pertanyaan lagi. Padahal kita sudah cuci kaki, sudah bersih-bersih sebelum tidur, tapi masih dibawa naik ke atas langit. Nah itu posisinya mama sama saudara saya saja yang laki-laki. Karena kebetulan bapak tuh kerjanya dia di hutan, senso kata mama saya. Senso apa? Kayak nyenso pohon kayu. Pohon. Ya, nyenso kayak gitu. Jadi harus nginap kan beberapa hari, beberapa bulan. Jadi ditinggal lah mama saya ini sama saudara saya. Ditinggal, kejadian lagi itu diajak naik ke atas di ayunan yang sama dengan kekuatan yang didorong orang tua saya tuh dari atas tuh ke depan, kembali ke belakang, kembali ke belakang, dan hantunya ini sambil teriak. Ya bagaimana suara teriakan itu, dan orang tua saya juga nih sambil teriak tapi lebih kencang teriakan dia. Jadi misalnya aku teriak, Mas Pinky hantunya, terus ketika mendengar suara teriakan Mas Pinky pasti nggak jadi teriak kan? Iya. Itu langsung kayak diam. Loh kok gini langsung. Jadi mama saya tuh ya diem aja, pokoknya ya bisa pasrah. Begitu. Akhirnya mama saya tuh nggak betah di sana dan nggak mau kalau bapak tuh tinggalin. Jadi bilang, aku nggak mau kalau gini terus, aku diganggu gini. Jangan aku ikutlah ke sana. Kerjaan bapak. Iya, kerjaan sana, nggak apa-apa di hutan, yang penting bareng-bareng. Gitu katanya mama. Soalnya kalau ada apa-apa, apalagi anak masih bayi, kecil, jadi nanti siapa yang lihat? Kalau ada tetangga yang memang pas ada di rumah ya nggak apa-apa, kalau itu kan kalau peduli. Itu saya kayak gitu kan. Jadi memutuskan pindah ke Kalimantan. Kebetulan juga bapak cari lowongan lah, cari teman yang mana dulu tuh waktu di Batam dia ada kenalan orang Cina tapi Singapura kayak gitu. Jadi bapak sama mama tuh hidup berdasarkan kerjaan yang itu namanya toke. Mas Ping, kita toke. Toke itu bukan, toke itu orang, Mas Ping. Jadi kalau di tempat saya tuh di Malaysia, nah kan di Malaysia itu tuh toke itu sebutan untuk orang-orang Cina. Toke itu kayak bos-bos, tapi dia aslinya orang Cina. Nah itu sebutannya toke. Sama juga yang perbatasan Batam dengan Singapura itu sebutannya tuh toke. Jadi mereka tuh ikuti toke itu. Aneh nggak sih?
Kalau sini koko ya. Oh ya. Koko atau taci, Koko kalau kan cewek itu taci. kalau yang muda, yang tua tuh toke. Oh, gitu. Baru tahu. Kalau yang muda tuh Toko. Ya, kalau yang tua, yang sudah tua sekali itu tuh toke, itu bosnya. Jadi mereka mama sama bapak nih hidup di bawah apa? Istilahnya dihidupi sama Iya, toke sama itulah, toke dikasih itu. pekerjaan apapun mereka kerjakan. Jadi tokenya tuh bilang, kenapa mau pindah ya? Nah, dia punya saudara di Malaysia. Jadi orang tuaku sama bapak itu, mama sama bapak pindah sempat tinggal di Malaysia, Mas Ping. Jadi beliau sempat tinggal di Malaysia beberapa bulan, ikut sama saudaranya yang toke tadi. Dia ikut sama saudaranya yang toke tadi. Kemudian di situ karena mungkin nggak betah, pindahlah ke pulau dekat situ. Nah, di Nunukan lah, itu sudah masuk Indonesia kan. Jadi pindah ke Nunukan, disitulah saya dilahirkan. Nah, pas saya dilahirkan, soal mama yang ketindian itu tuh masih sering terjadi. Tapi soal yang naik ke atas langit yang tinggi kemudian di ayunan itu sudah alhamdulillah sudah hilang. Sudah nggak ada lagi. Itu juga nggak tahu kenapa bisa hilang, tapi alhamdulillahnya hilang. Orang tua saya juga tuh pengen tahu ini kok kenapa tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Kalau misalnya hilang ya hilang aja sudah, nggak usah ada lagi. Saya nggak mau lagi karena kemarin tuh sempat hilangnya, sudah nggak kejadian seperti itu, tapi dalam beberapa tahun pun bisa kembali. Jadi kan aneh. Beliau pengen tahu ini kenapa, apa yang salah dengan hidupku kan. Jadi pas sudah dinunukan, saya lahir itu masih ngontrak juga di rumah yang ya kecil. Terus di situ mama nih masih ketindiannya tuh masih sering. Dan ditinggal sama bapak juga tuh selalu kan ditinggal karena bapak pulang pergi Malaysia untuk nggak tahu bisnisnya tuh sama yang toke tadi, jadi pulang pergi. Setelah itu soal dibawa ke atas langit itu nggak lagi, tapi sosok penampakan yang selalu muncul itu masih ada. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, yang menjadi kebingungan mama nih, kok ini lagi orangnya, ini siapa sih, kok muncul terus, jadi kayak gitu. Tiba-tiba jadi rumah yang awalnya itu banyak jendela itu pelan-pelan tuh hari demi hari ditutup semua, Mas Bing. Pernah diliatin apa itu waktu di situ? Diliatin sosok yang kakek-kakek yang kemarin yang pernah sebelumnya lihat di Bima itu, diliatin itu. Kemudian diliatin kronologinya mungkin pas apa gitu, Mama? Nah, pas lagi cuci piring diliatin, pas lagi bersih-bersih tempat tidur, terus kan lemari itu kan di dekat tempat tidur, di samping lemari juga mepet kayak gini. Liatin, iya liatin mama tuh liatin. Terus setiap titik tuh ada aja, setiap mama kegiatan apapun ada aja muncul. Nah, tapi ketika rame orang nggak ada, beda sama yang kemarin, nggak ada lihat itu. Nah, di pohon pun pada saat lagi cerita-cerita kayak gini, lagi cerita-cerita terus berhadapan sama pohon, pas lagi keluar sama temennya berhadapan sama pohon di jalanan, itu tuh dia tiba-tiba tuh lihat ke pohon itu, kata temennya, kenapa Bu Rahayu? Nah, sudah bilang kan, kamu ibu nggak bisa lihat ta sosok kayak gini-gini. Kenapa? Ada ta di depan sana. Iya, ada dia duduk di sini. Ada dia duduk di sana sambil lihat kita, kata di itu. Pohon itu. Iya, sambil ayun-ayun kayak gini kakinya, tapi sambil lihat ke depan sana, ke depan mereka yang ngobrol. Nah, terus katanya istighfar, baca sholawat, dikasih gitu sama temennya. Nah, sepanjang mama pulang itu tuh mikirin itu terus, mikirin itu. Jadi hal yang menghantui dia, sosok yang menghantui beliau itu tuh masih terus terjadi. Tibalah masanya pada saat beliau tuh kayak sudahlah dicerita kemana-mana sudah tentang itu. Ceritanya ya full sampai ke teman-temanku juga pun cerita, mungkin semua temanku tuh udah tahu cerita ini. Iya. Nah, diceritain, terus cerita ke temennya bapak, cerita ke orang-orang di masjid pada saat pengajian, cerita ke sana. Nah, didengarlah sama ustadz di sana, katanya pokoknya nggak usah aneh-aneh lah. Kita kembali ke
pokoknya ngikutin jalannya Tuhan aja. Kita ketika kita melihat itu, apa yang harus kita lakukan ya tidak jauh-jauh itu ya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Tapi diceritain, tapi saya tuh sudah berusaha Ustadz gini, tapi nggak bisa tetap kayak di buku kamu, iya nggak bisa. Dan tetap aja ngikut. Ini loh, saya sudah pindah di beberapa kota, bahkan provinsi pindah sudah. Hal itu masih dia ngikutin, nggak tahu apa yang salah dari diri saya. Apakah ada yang saya salah sentuh pada saat kerja waktu dulu? Beliau mengingat itu kan, karena memang kerjanya itu di mana-mana dan pulangnya langsung pulang, nggak bersih-bersih, kerja lap-lap barang-barang antik juga pernah beliau. Jadi beliau mikir mungkin karena itu, bisa jadi karena itu juga. Jadi ceritakan semuanya ke Ustadz itu di tempat saya di Nunukan, ceritakan, katanya Ustadz gini aja Bu, cobalah dulu tiap malam Jumat atau tiap hari apa gitu, yasinan di rumah. Pertama katanya ikut yasinan di masjid. Terus katanya orang tua saya, kenapa nggak yasinan di rumahku aja, katanya gitu, tiap hari Jumat. Terus katanya ustadznya bilang kan, oh iya enggak apa-apa, setiap hari Jumat nanti kami ke sana. Jadi mulai saat itu tiap hari Jumat orang tua saya tuh yasinan di rumah. Tapi sebelum itu orang tua saya tuh dilihatkan lagi sama sosok perempuan pada saat masak. Nah, itu tempat masak tuh ada jendela kecil, itu yang tersisa untuk buang-buang sampahnya kan, karena kebetulan rumah di Kalimantan itu kan langsung laut. Jadi kalau biasanya tuh sampah-sampah dapur langsung dibuang ke laut. Yang kayak organik gitu. Ya. Jadi itu ada jendela kecil, jadi orang tua saya tuh masak. Pas masak, lagi ngerasain masakannya, lihat ke depan, di depan yang jendela kecil itu muncul lagi sosok manggil, Ayu, katanya gitu, kan nama orang tua saya Ayu. Dia manggil dengan tangannya tuh kayak gini, iya Ayu, dia kayak manggil ke sini dong, kayak gitu. Istilahnya pokoknya Ayu, dipanggil gitu aja satu kali. Orang tua saya tuh berhadapan lama, lama sama sosok itu, lama dia pandangi kayak dalam matanya kan Mas Ping. Sudah itu lama langsung pingsan, nggak teriak. Jadi kayak istilahnya orang tua saya tuh mau teriak kayak sudah capek, ini lagi. Jadi dia lagi. Jadi pingsan. Semenjak itu bapak nih sudah disadarin lah mama, pelan-pelan dielus-elus pakai minyak kayu putih, dicium-ciumin aroma begitu. Setelah itu ditutup lagi tuh lubang di jendela kecil tuh. Jadi hampir semua jendela-jendela yang di rumah tuh ditutup semua karena takut. Dan orang tua saya juga tuh nggak mau, paling anti sama gelap, yang namanya gelap. Karena di setiap gelap sedikit aja dia bisa lihat. Bisa lihat itu. Gelap sedikit aja bisa dilihat itu. Bahkan sampai di rumah saya tuh mama tuh kan jalanan masuk di rumah saya tuh gang. Rela ngambil tarik kabel untuk nyalain lampu di gang itu karena dia nggak mau digelap. Sepanjang ke rumah saya tuh pasti terang. Dan biasanya kalau kita lihat rumah-rumah orang biasanya ya pasti kalau tidur matikan lampu. Ini di rumah saya tuh enggak, nyala semua. Jadi orang yang dari luar tuh lihatnya masih ada aktivitas di dalam, padahal sudah tidur semua, tapi semua lampu tuh nyala kayak gitu. Jadi nggak bisa mama tuh tidur dengan gelap-gelap, nggak bisa sama sekali. Jadi mengikuti arahan Ustadz tadi bahwa tiap hari Jumat itu dilaksanakan yasinan di rumah, kemudian sampai beberapa minggu pas setelah yasinan, mama tuh pelan-pelan nggak ngelihat itu lagi, tapi perasaan tuh masih Mas Bing, masih kayaknya kayaknya dia ada deh di belakang ini kayaknya. Jadi perasaannya masih, tapi secara nyata itu nggak lihat, tapi perasaannya masih kayak takut ke WC, takut keluar, takut tutup pintu, takut matikan TV. Bahkan kalau nggak ada orang di rumah tuh Mas Ping, TV tuh mama tuh kerasin supaya nggak dengar sesuatu. Jadi dikerasin TV, mama di luar nonton YouTube. Jadi semuanya tuh dinyalain, jadi kayak mau kasih heboh ini rumah. Nah, jadi tipe kalau mama saya tuh orangnya suka dengan rame, jadi suka dengan anak kecil. Jadi kalau ada anak-anak yang lewat, sini ngumpul di rumah bunda. Kebetulan orang tua saya itu kan guru PAUD. Sini ngumpul di rumah bunda, nanti bunda belikan ini, ngumpul anak-anak. Ngumpulnya anak-anak itu
niatnya mama menunggu kepulangan kami anak-anaknya dan bapak supaya ada temennya pas ngumpul kayak gitu. Jadi memang mama tuh suka ajak anak-anak sampai kadang tuh biar nggak ada acara apa-apa, nggak ada acara peringatan apa-apa, cuman pengen ngumpul-ngumpul. Bunda mau adakan lomba malam ini. Jadi kayak gitu Mas Bing. Ya, mama tuh juga selalu bawa anak-anak ke kan rumah. Biasanya ya bawa anak-anak ke rumah, kemudian dijanjikan besok kita pergi kolam, cerita-cerita pokoknya supaya rame rumah itu. Nah, karena kebetulan di rumah juga itu kan mungkin karena itu juga orang tua saya itu buka PAUD supaya rame, nggak sepi kan anak-anak semua isinya. Jadi tiap nggak ada orang di rumah, semua media-media elektronik tuh TV apa dinyalain semua sampai kami pulang. Bahkan kalau misalnya sudah ngantuk betul nih mama, ditelepon sudah. Aku ditelepon, kemudian saudaraku ditelepon, bapak ditelepon, nggak ada yang mau pulang kak ini. Pokoknya marah-marah, nggak ada yang mau pulang kak, kasih keluar semua baju kalian nih, nggak ada yang mau pulang. Orang takut di rumah. Pas kami datang tuh Mas Bing, dari gang yang mau masuk rumah tuh sudah ribut di rumah, padahal tuh sendiri mama tuh, sendiri karena ribut itu. Ya Allah ma, besarnya suara ini matiin nih. Mama bilang kasih mati lah kalian, mama mau tidur ngantuk sudah masuk sudah tuh. Jadi seperti itu, pokoknya trauma dengan yang gelap, trauma dengan sepi, iya nggak bisa. Jadi setelah yasinan hari Jumat sampai sudah enakan, perasaan yang tadinya tuh kayaknya ada sosok deh yang ikutin, kayaknya ada dia di sini, kayaknya ini nih mulai hilang. Tapi yang ketindihan tuh masih, tapi ketindihannya cuman sebentar terus sadar lagi langsung. Tadi mama ditindis gitu aja ngomongnya. Kadang juga suka kayak kayak gitu nggak lama-lama ya, nggak lama pokoknya sebentar. Nah semenjak itulah sudah kayak perlahan berubah, dan dari itu juga kami itu anak-anaknya kalau kemana-mana tuh langsung cuci kaki. Jadi disediakan keran, ada memang WC di luar Mas Bing. WC di luar itu untuk kalau kita pulang tuh bersihkan di luar. Sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah bersihkan dulu badan kalian, cuci kaki, cuci tangan, berudu, baru masuk di rumah. Itu ada WC. Nah tapi kan kadang kita kan juga nakal ya, langsung nggak dilihat juga masuk aja, nggak apa-apa juga begitu. Tapi memang betul, mama tuh masih ketindihan, masih nggak perbolehkan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah sampai mama menawarkan ke Ustadz itu, kenapa nggak gimana Bu Rahayu, ditanya dulu kan keadaannya, gimana Bunda, dipanggil Bunda kan mama saya di sana, gimana Bunda, udah enakan tak, udah merasa lega tak setelah yasinan terus di rumah ini. Mereka enggak, kayaknya Ustadz anak ngajinya aja pindah ke sini gitu katanya mama. Anak ngaji yang di masjid pindah ke sini aja ngajinya, nggak apa-apa, nanti saya yang siapkan makanannya kalau misalnya. Terus mereka loh nggak bisa Bu Rahayu, nggak bisa Bunda, ini nih mereka ngajinya di sini karena memang dari awal di masjid. Sudah enggak apa-apa, nanti tiap hari Jumat kami ke sana ya kan. Ya udah tiap hari Jumat. Jadi semua rumah-rumah tetangga. Enggak, kan mama ini punya PAUD Mas Ping. Punya PAUD 3. Nah, jadi itu enggak hanya yasinan di rumah, 3 PAUD itu pun mereka gilir. Iya, yasinan terus di sana. Yasinan terus, ngundang anak-anak, ngundang tetangga, dan tiap hari Jumat pasti seperti itu. Nah, sampai karena salah satu PAUD yang ada dari 3 itu Mas Ping juga punya keseraman tersendiri. Jadi ada katanya yang bisa lihat, mama di situ sudah nggak bisa lihat, tapi masih bisa nggak bisa ngerasain juga, nggak bisa lihat, tapi ada temennya yang bisa lihat bahwa di sini kan mainan anak PAUD itu kan banyak ya Mas Ping. Ada balok-balok, kemudian ada bongkar pasang, yang rumah-rumahan itu. Tiap pulang sekolah jam 10 itu guru-gurunya sudah beresin, sudah atur rapi sekali. Setelah itu tidak ada kegiatan. Pas besoknya itu tuh berantakan. Setiap hari begitu. Nah, dicari tahulah sama orang yang bisa lihat. Mama udah nggak mau tahu, pokoknya dia tahu cerita itu dari temennya. Sudahlah nggak usah. Jadi mama pun nggak berani ke sana kalau sudah lewat kalau nggak ada orang. Kalau sudah malam nggak berani ke sana. Jadi di sana ternyata tuh ada anak kecil yang main, tapi main sambil ketawa-ketawa tuh, sambil ngambur mainan. Dan benar paginya tuh semua berserakan, padahal sudah setiap pagi tuh diatur. Nah, guru PAUD-nya awalnya tidak sama sekali kayak ngerasa bahwa ini ada yang bukan orang yang mainin, bukan manusia yang mainin. Nah, dia taunya ketika saling nanya, kemarin ada kegiatan apa di sini? Kemarin biasanya kan kalau rapat-rapat terus gurunya bawa anaknya, bisa saja kan berhamburan, nggak apa-apa.
Ternyata ditelusuri nggak ada kegiatan apa-apa selama seminggu ini, tapi berhambur terus. Ternyata anak-anak, dan anak-anak itu Mas Pinky ternyata di PAUD itu ditemani sama kakek. Nah kakek itu Kakek yang ada di enggak, tapi orang mama saya ini sudah nggak lihat. Tapi yang lihat guru PAUD yang bisa lihat itu. Nah, jadi setiap itu anak-anak ribut, kebetulan di situ waktu ada kegiatan akreditasi, lagi buat proposal apa segala macam sama guru PAUD. Nah, satu orang nih ditinggal sendiri karena teman-temannya sudah selesai, satu orang ditinggal sendiri. Dia fokus lah Mas Pinky dengan lampu, cuman lampu satu tapi nggak bisa menerangi semuanya, hanya menerangi pada posisinya ya sama sekitarnya sedikit, tapi di daerah komputer itu tidak diterangi, tidak ada. Dan di area mainan ini pelan-pelan jatuh mainannya, tak. Nah sudah itu dia diam, dia kan ngetik tapi pada saat dia ngetik ini nih yang bisa lihat nih cowok. Jadi pada saat dia ngetik, ada yang ngikutin ketikannya Mas Pinky. Jadi kayak suara ketikan tuh kayak double. Kok dia semakin cepat, dia berhenti tiba-tiba, berhenti juga, nggak ada lagi tuh suara. Dia ngetik lagi tapi kayak dia mancing kan, langsung tata, bukan dia Mas Pink. Ternyata orang dari yang komputer sana, komputer di sebelah PAUD itu. Iya. Dia langsung bilang, oh berarti ada orang nih. Dia langsung bilang, maaf ya, aku nggak ganggu, ini lagi tugas, jangan ganggu dulu kayak gitu kan. Langsung diam langsung tuh suara ketikan. Dia ketik sampai dia pulang tuh dia nggak pakai sandal, dia nggak mau lagi cari sandalnya. Dia langsung kunci, langsung dia lari ke rumah, dia langsung cerita. Karena kebetulan itu bukan nggak malam banget, jadi kayak masih habis isya langsung pulang ke rumah, ke tempat, karena antara PAUD sama rumah dekat. Jadi dia ke rumah ceritain. Terus mama tuh udah nggak mau dengar cerita begitu, dia nggak mau ingat-ingat. Iya hati-hati aja Pak, nggak usah ke situ lagi pokoknya kalau malam sudah gini, kalau sendiri nggak usah ke situ gini. Dia ceritain kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah yang soal mama itu sudah selesai, tapi yang soal PAUD itu masih muncul baru. Tapi orang tua saya sudah nggak bisa lihat ya. Berarti berhentinya teror itu setelah ibunda dari Mita sendiri sering melakukan yasinan, kemudian doa-doa di rumah seperti itu ya Mit. Tapi yang aneh, kenapa kok sampai makhluk itu kok sampai bisa mengikuti ibunya Mita dari kecil, padahal udah pindah pulau ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera. Iya, heran juga. Kok bisa gitu loh? Apa mungkin emang kalau orang Jawa bilang ada kodamnya sendiri? Mungkin ada kodam pendampingnya dari ibunya Mita sendiri atau seperti apa? Wah, alam juga gitu Mit ya. Karena kakek saya itu dari Kediri. Dari Kediri sini. Dari Kediri. Kalau yang mbah perempuan itu dari Lombok. Oh, dari Lombok sana. Nah, terus nikahnya di Bima, lahirlah anak-anaknya di Bima. Tapi mungkin secara kebiasaan ada masuk akalnya juga sih Mit. Ketika kita habis kerja, rutinitas, kemudian langsung tidur, emang nggak bagus juga ya. Iya benar. Hendaknya ya bersih-bersih dulu, biar kalau orang Jawa bilang kalau ada yang ikut itu biar biar terlepas dulu dengan cara mencuci, bersih-bersih seperti itu. Itu juga pengaruh juga mungkin ya. Iya mungkin. Wih, menarik sekali sampai di sampai mengikuti ke mana Ibu Mita ini berdomisili atau bertempat tinggal. Seniat itu gitu loh ya. Hantu itu mengikuti Ibu Mita. Mungkin jatuh cinta mungkin Mita. Ya mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman ruang hampa atau kawan-kawan ruang hampa yang perlu Mita sampaikan. Oh, jangan ginilah teman-teman, kayak gitu mungkin gimana? Ya untuk teman-teman ruang hampa, pokoknya kalau kalian dari mana-mana, walaupun sebentar keluar cuman ngambil benda yang ketinggalan, ya alangkah lebih baiknya bersihkan dulu badan kalian sebelum kalian tidur supaya tidak terjadi seperti yang terjadi pada orang tua saya. Kalau kalian tidak percaya ya silakan dicoba. Mita pernah nyoba? Oh pernah, tapi nggak, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Takut hantunya sama saya. Oh amin serius. Mudah-mudahan nanti malam. Ya mungkin itu ya teman-teman, edisi narasumber dari Mbak Mita, si cantik dari Kalimantan. Mudah-mudahan cerita daripada ibunya Mbak Mita bisa dijadikan pelajaran yang berharga buat sobat-sobat
kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada. Sekian episode kali ini, ditunggu lagi episode-episode selanjutnya, tetap di ruang hampa. Terima kasih Mita. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.